Pak, Bisa. Bisa, Pak. sama. Coba. Hujannya bukan main, ini besar sekali nih. Oke, jadi setelah kita mempunyai dua kompetensi di atas ya, dua kompetensi di atas, kompetensi apa namanya, hal kompetensi maupun subkompetensi. Nah, kita akan masuk ke bagaimana menilainya ya, menilai kompetensi itu bagaimana. Kita akan menilai kompetensi dengan menilai IQ kan beda Bu ya. Kalau IQ kan kita biasanya menggunakan alat-alat yang sifatnya perhitungan-perhitungan ataupun pertanyaan-pertanyaan bersifat keilmuan ya, ditanya gitu ya, atau misalnya TPA tuh. Kalau Bapak Ibu pernah ikut TPA, kalau ikut kedokteran kan ikut TPA kan ya, tes akademik ya, tes kompetensi akademik. Nah itu TPA itu adalah ini, pertamanya untuk mengukur IQ, kecerdasan ini ya, kecerdasan kognitif ya, bukan skill keahlian dalam ini, keahlian kapasitas teknis bukan ya, itu untuk mengukur kemampuan ini logika ya, logika berpikir, nalar, daya nalar ya, itu seperti itu. Namun kalau kompetensi teknis itu diukurnya biasanya dengan apa? Kalau orang tuh yang gampang memang kompetensi teknis itu dilihat dari sertifikat ya, kalau apa wawancara, kalau apa tuh, kalau seleksi biasanya kayak wawancara, Anda punya sertifikat apa saja yang sudah pernah diikuti gitu kan. Itu udah dari dasar itu sudah bisa mewakili ya, tapi itu pun sebenarnya secara akurat belum ya. Nah dengan cara ini diuji, dia harus misalnya dipraktekkan. Kalau kita misalnya dia sudah mempunyai ACLS, ya coba dikasih kasus ataupun dikasih pantom ya, suruh dia coba lakukan tindakan ini. Ada orang yang mengalami gangguan ini, coba Anda lakukan tes yang benar, bagaimana memasang infus yang benar gitu kan ya. Nah, itu langsung kita praktek, yaitu untuk kompetensi teknis. Namun kalau kompetensi yang soft kompetensi, nah itu nggak bisa untuk mengukur sikap, mengukur integritas, itu kan nggak bisa pakai itu alat. Nih, kalau integritas segala ini kita bisa menggunakannya ada beberapa cara. Ini ya ada beberapa alat. Jadi kalau ini ada alat-alat yang digunakan kalau kita yang ini. Jadi alatnya adalah assessment center Bu ya ini. Kalau untuk mengukur kompetensi, sub kompetensi siapa ya Pak Muhyiddin, itu kita menggunakan assessment center. Assessment center ini bukan pusat asesmen, bukan Pak ya, bukan diartikan, diterjemahkan. Ini kan pusat penilaian Pak, bukan. Assessment center yaitu proses yang bersifat sistematis untuk menilai dan mengakses ya. Mengakses itu menilai ya. Ya kan, mengakses kan menilai, sama menilai. Akses menguji ya. Menguji kompetensi individu yang dianggap kritis bagi keberhasilan kinerja yang unggul. Misalnya Bapak kan mau menaruh orang jadi direktur, ada lowongan nih Pak ya, ada lowongan di direktur umum misalnya, direktur medis. Nah ada beberapa calon, nah kita dari calon-calon itu kita adakan penilaian. Itu kalau penilaian yang sifatnya teknis ya dengan apa, dengan TPA tadi. Nah, sifatnya itu yang sifatnya teknis itu TPA, ataupun dengan diuji lah gitu ya, dengan uji kasus-kasus yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, itu yang sifat teknis. Nah, untuk melihat leadership, melihat kemampuan dia membaca apa ya, forecast ya, ramalan,
membaca apalagi membaca kondisi lingkungan. Nah itu kita nggak bisa pakai itu, yaitu kita menggunakan namanya assessment center ini, Pak. Nah, assessment center adalah suatu proses penilaian yang menggunakan berbagai macam instrumen. Instrumennya banyak, Pak. Bukan hanya satu, bukan hanya kalau TPA kan cuma satu model, yaitu apa tuh, Pak? Kuesioner, suruh isi, ya kan? Kuesioner isi, ya tinggal milih kan, kasih waktu. Biasanya pakai waktu, ya. Jadi 500 soal misalnya atau 100 soal dikerjakan 10 menit. Ya, jadi satu soal itu 10 menit. Nah, gitu. Itu adalah yang TPA ya. Tapi kalau assessment center bukan soal begitu, tapi kita assessment center itu nanti modelnya banyak-banyak gitu ya. Jadi berarti kalau gitu dikatakan assessment center itu menggunakan multi instrumen. Nah, jadi instrumennya banyak, jadi disebut multi instrumen. Ditambah lagi dengan si penilainya juga harus banyak, asesornya harus lebih dari 2 orang, Pak. Lebih dari 2 orang, 2 orang, 3 orang, ya. Bisa 2 orang, minimal dua orang. Ya. Jangan 1 orang, karena ini alatnya banyak, jadi kita harus saling mengisi diskusi nantinya. Nanti kita diskusi, ambil keputusan bersama untuk menetapkan dia di level mana hasilnya. Ya, nah ini kan melibatkan lebih dari satu asesor penilai. Nah, modelnya adalah ini ada dengan cara melakukan observasi. Jadi kita sifatnya observasi, mengamati, ya, mengamati. Jadi kita tidak nah nanti ada ditambah, memang nanti ada tambahan untuk melengkapi dalam hasil assessment center itu kita melakukan wawancara. Ada wawancara untuk menambah kekurangan yang setelah kita lihat dengan observasi ternyata nggak kelihatan, nah baru ditanya wawancara. Alat yang digunakan apa alatnya nih? Alat yang digunakan tuh ada beberapa macam. Pertama adalah in basket exercise. Jadi instrumen ini berupa instrumen yang bersifat simulasi, Pak. Simulasi itu tahu kan simulasi ya? Simulasi itu seolah-olah apa ya? Kita tuh apa tuh, Pak? Membuat suasana seseorang tuh seolah-olah bekerja dalam pekerjaannya gitu loh, Pak. Misalnya kita akan mengakses tentang leadership. Ya kita nanti dia ditaruh sebagai pimpinan. Nah, ya kan pimpinan tuh ada meja, ada kursi, kemudian ada pekerjaan. Nah, dikasih pekerjaan nih, Pak. Dikasih pekerjaan untuk melakukan ini. Pekerjaan itu Pak, Anda ini ada setumpuk surat, ada setumpuk memo, ada setumpuk WA gitu ya. Coba Anda lakukan ini. Misalnya nih, ada bentuk destinasi itu adalah serangkaian memo, ada materi promosi, dokumen-dokumen kerja, surat-surat gitu ya, laporan macam-macam. Nah ini dia disuruh ini merespon, Pak, menanggapi itu. Jadi apa mendisposisi. Nah, kan tugasnya leadership itu kan pimpinan kan melakukan apa? Disposisi. Coba kemampuan dia mendisposisi, bagaimana melakukan disposisi. Ada surat ini. Dan dari surat-surat ini dia juga nanti akan kita nilai dia nggak bisa memilih nggak mana yang prioritas, mana tidak. Nah, itu adalah model simulasi, Pak. Ini sito atau ini bisa direncanakan gitu nanti.
Oh Sito, ya ini cepat ini yang ini Sito. Kalau ini nanti dilakukan, coba Anda kaji ulang. Yang ini bisa ditunda, gitu kan. Jadi itu namanya in basket exercise. Jadi ada in basket itu artinya orang tuh ada ada keranjang sampah banyak, ada banyak surat-surat nih. Nah, coba Anda dipilah-pilah surat mana yang cito, mana yang tidak, mana yang biasa-biasa saja gitu kan ya. Itu kemampuan itu. Itu kemampuan seorang pimpinan di manajemen itu, Pak. Nah, Anda kalau jadi pimpinan kan menghadapi kerjaan itu kan. Mana pasien yang harus didulukan, mana yang enggak gitu kan ya. Kalau ini kan kalau ada laporan perawat ini, dok ini gini-gini, oh itu si dokter lalu ini. Ya, kalau teknis kan dokter kan lihatnya dari kondisi pasien gini. Tapi kalau surat-surat kan beda. Nah, surat apa tuh? Nah, berpikirlah. Kemudian ada grup diskusi, ya. Ini instrumen pertama. Ini in basket ini biasanya digunakan untuk melihat tadi Pak, pimpinan menjadi seorang administrator, kemampuan memilih mana yang itu mana yang tidak. Jadi ini kan sifat seorang pemimpin kan gitu, bisa memilih itu mana yang situ mana tidak. Group discussion, kegiatan yang merupakan diskusi di mana masing-masing peserta diminta untuk membahas suatu, ada misalnya ada kasus, ya ada masalah nih, dibuat kita Pak, kita buatkan jalan ceritanya masalah nih. Ini masalah suatu perusahaan gini 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 gini, kondisi gini gini gini, ada masalah gini, ini sering terjadi gini, coba Anda selesaikan. Sering terjadi Pak, pembayaran yang tertunda dari ini gitu kan, gitu ya. Dari BPJS yang gimana tuh. Nah, itu diskusi. Nah, kalau dia seorang pemimpin, dia biasanya kelihatan sih Pak, kalau dia punya jiwa pemimpin ya kelihatan tuh. Langsung diambil alih gitu kan, cepat. Tapi kalau yang dia santai-santai saja, kalau yang dia nggak ini. Dan lain lagi kalau pekerja lain lagi, teliti dia, sifatnya teliti, nulis ya, teliti. Itu pekerja. Ya kalau pemimpin itu biasanya banyak ide, banyak ngomong ya. Biasanya dia mentekal duluan, kemudian dia mengatur. Biasanya ada orang-orang kayak gitu tuh. Itu akan muncul dengan sendirinya. Kita lepaskan Pak. Kita asesor itu tidak penilai itu tidak melakukan intervensi. Di sini pun kita nggak diintervensi. Asesor hanya melihat aja. Melihat bagaimana perilaku dia si ini. Nah, tentunya kita jelaskan dulu kan. Kita jelaskan dulu jalan ceritanya. Nah, Anda dikasih waktu sekian menit. Sudah selesaikan. Nanti kita lihat. Kita punya punya catatan, catat perilaku. Misalnya ada 5 orang. Nah, 5 orang. Nah, 5 orang itu dibagi 2 asesor, Bu. 2 penilai. Jadi masing-masing asesor mengobservasi 2 orang. Ada yang pegang 2 orang. Ya, gitu kan. Nah, si ini ngomong apa, ya. Ya kalau pemimpin kan saya kan ngomongnya kan hati-hati gitu ya. Hati-hati logika, jadi nggak sembarang ngomong gitu. Tapi kalau yang ada yang ngomongnya asal ngomong gitu kan. Ini group discussion. Itu hanya group discussion. Kemudian classroom training. Ini apa sih? Ini bukan. Oh ini lagi Pak nih. Yang ini salah nih. Yang ini bukan ya. Yang ini bukan. Ini kok ini pindah ke sini. Ini, nah, role simulation, bermain peran. Jadi ada yang jadi dokter, ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi staf, ada yang jadi staris, ada yang jadi orang ya, ada yang jadi orang pelanggan datang misalnya ada masalah apa, simulasi. Jadi seolah kita buat suasana sebenarnya gitu Pak, kita skenario kan. Jadi kita buat skenario. Jadi seorang asesor itu pun jadi nggak sembarangan Pak. Seorang asesor itu bisa membuat kasus, bisa membuat skenario dan bisa
bisa mencatat, menilai orang. Ada pelatihannya Pak, ini gampang Pak. Ini semua ada pelatihannya. Jadi di pelatihannya tentunya berbayar Pak ya, misalnya ini Pak di LPPM atau FPPM Pak. Pernah dengar LPPM? Yang di Patung Patani itu Pak. Di Patung Patani itu di pojokan yang belok ke arah Menteng itu ada namanya Lembaga Pengembangan Manajemen LPM. Nah, itu di situ. Ya, ini apa untuk menjadi asesor ya. Dulu sih 7 juta, Pak. Enggak tahu sekarang berapa. Itu siapa saja, Pak tuh. Itu tidak harus seorang psikolog, tapi seorang dokter pun kalau dia memang mau ikut karena dia sebagai HRD, tentunya dia harus bisa menilai gitu kan ya. Terus ini role model role simulation. Kemudian case analysis. Nah, kasus. Nah, kasus biasa ya. Ada kasus. Nah, orang per orang kayak ini Pak. Ini enggak diskusi, ini orang per orang. Jadi misalnya kita malah akan memilih seorang direktur. Nah, dikasih kasus lah. Ini kondisi rumah sakit kita begini, visinya begini, kondisi SDM-nya gini, keuangannya begini. Nah, coba Anda bagaimana kita membuat rumah sakit itu bisa maju. Nah, itu nanti dia di case analysis. Nanti dipresentasikan Pak ini case analysis, biasanya nanti masuk ke presentasi. Ya, tuh. Masuk ke presentasi. Ya. Jadi langsung dia presentasikan di depan asesor. Asesor itu menilai. Asesor itu menilai dua. Pertama, menilai hasil bagaimana di kemampuan dia menganalisa Bu ya. Ya kan? Kira-kira oke enggak dia analisanya? Kan ini tidak benar salah Bu ya, tapi kita oke enggak dia? Oke itu artinya dia wawasannya luas. Bisa melihat berbagai macam aspek dia baca, kemudian dia mempunyai ide, ini harus begini ini gini. Kan belum tentu benar juga ya. Ya nggak apa-apa biar aja, ya kan ide dia. Nah, kemudian presentasinya, kemampuan menjelaskan apa yang dia presentasikan. Cukup pendek, nggak panjang-panjang, tapi jelas. Gitu. Nah, itu seorang pimpinan tentunya harus bisa memilih. Jadi artinya memilih mana yang harus dipresentasikan, mana enggak. Ya. Jadi mungkin cuma dua tiga slide, ya ceritanya banyak. Nah itu jenis-jenis dari jenis-jenis instrumen untuk melakukan assessment center Bu, untuk menilai soft kompetensi. Jangan lupa Bu, soft kompetensi. Customer service, apalagi kalau soft kompetensi Bu, masih ingat nggak? Mbak, integritas, apalagi? Soft kompetensi itu. Masih ingat nggak? Apalagi? Kemampuan berkomunikasi, ya, leadership, adaptasi dengan lingkungan, nah, ya itu tanggung jawab, integritas kan tanggung jawab, ya itu hal-hal itu yang akan dinilai dengan namanya assessment center. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau pengalaman dari beberapa rumah sakit yang sudah melakukan assessment center ada nggak? Untuk menilai soft kompetensinya atau nggak pernah? Silakan. Silakan sharing aja mungkin dari rumah sakit Hermina yang pernah melakukan atau rumah sakit gede ya. Kalau rumah sakit kecil saja belum ya, yang gede-gede itu. Ada nggak yang pernah melakukan? Izin Pak, ada Pak. Silakan Bu Dian. Nah, Bu Dian ini pengalamannya banyak. Silakan Bu Dian.
Kemarin saya ini baru saja sih Pak terakhir di bulan November. Sebenarnya saya juga apa namanya? Ini pengalaman pertama Pak untuk di asesmen dengan pihak ketiga. Artinya ini kita sharing aja ya. Mungkin kalau Dokter Hari dari Siloam mungkin ada, mungkin juga ya mungkin Ah, Pak nanti ya. biar dia pun bercerita aja kan. Ya jadi eh, kemarin itu saya di asesmen oleh dari mungkin kalau vendornya boleh disebut ya Pak ya dari SAL kebetulan itu dari eh, Pertamina, jadi juga dari Oh, saya Pertamina. Pertamina, kelompok Pertamina Ya, ya. dari kelompok Pertamina kita melakukan asesmen. Jadi memang seperti yang Bapak sampaikan tadi Pak, memang kita disampaikan kasus, lalu di sana nanti kita harus mempresentasikan terhadap kasus yang disampaikan, di mana nanti kasus itu disampaikan berupa email Pak. Jadi memang Oh iya iya kalau iya. kita nggak bisa baca kasusnya, kadang mereka konsepnya kan harus bagaimana eh kebetulan tuh kita dapat case-nya itu sebenarnya luas ya, bukan di bidang kesehatan, malah kita dapat Umum kasusnya di ya. manufaktur. Jadi Iya. bagaimana kita bisa memproduksi sebuah barang yang harus dikirim dalam waktu, kalau misalnya itu emailnya di Jumat, jadi kita harus kirim di hari Senin seperti itu. Hmm. Lalu juga ada eh, konflik-konflik yang terjadi, misalnya adanya padahal kita mau produksi alat itu ada alat, ternyata pada saat kita mau produksi mesin yang kita butuhkan untuk dikirim, ternyata alatnya rusak seperti itu. Dan di situ kita memang harus apa ya? Harus bisa menjelaskan kepada asesor. Namun asesornya itu juga kadang kita kalau udah selesai asesmen tuh baru kita kenapa harus fokus menjawab semua pertanyaan asesor. Harusnya kan kita lebih pada fokus ya kita mana dulu yang di menjadi situ gitu seperti itu ya Pak ya. Mungkin seperti itu Iya. Pak. Nah, Hmm. kalau dari pengalaman saya seperti itu sih Pak. Tapi ini pengalaman pertama memang agak deg-degan saya Pak ngerjainnya juga. Ya memang sih Bu. Pasti deg-degan. Nah, seolah-olah kan mau diuji kan gitu ya, mau diuji ya. Iya, karena kan ada dua ya, jadi ada di tertulis dan di apa namanya wawancara seperti itu, Pak. Iya iya. Mungkin itu Terus Pak pengalaman dari saya. Terima iya kasih. betul dia ya. Nah, itu kemudian sebagai ini ya, apa itu untuk penilaian dalam rangka evaluasi atau pas ibu mau ini ya untuk promosi Eh, enggak, ini tidak promosi sih Pak, lebih kepada untuk asesmen main leader aja Pak. evaluasi ya, dia evaluasi Ya evaluasi aja. Jadi untuk pengembangan ya Pak ya. Jadi apakah memang bakatnya nanti diarahkan ke lebih betul, fokus kemana seperti itu Pak. betul. Jadi menilai juga misalnya kan kan ada standar kompetensinya kan udah ada standarnya nggak sih Bu kalau rumah sakit Ibu? Eh, Sebenarnya itu sudah, kalau kita ngomongnya standar sebenarnya sudah ada standar Pak. Tapi kan kadang kita kita nih kalau ngomongin standar itu kan pasti ujung-ujungnya banyak itu Pak. Ya ujung-ujungnya kan banyak tuh Pak. Tapi apakah standar itu bisa terrealisasi atau tidak? Kadang kan ini juga ujung-ujungnya ada Regulasinya. investasi itu Pak. Investasinya itu kan ujung-ujungnya nanti ke dana juga Pak. Nah itu kan akan menjadi perhitungan masing-masing semua apa namanya, mungkin kalau kita rumah sakit yang swasta perusahaannya seperti itu Pak. Ya, emang itu standar itu sebagai patokan tuh butuh sebagai patokan. Misalnya ibu distandarkan untuk kemampuan problem solving, misalnya minimal A, minimal bu ya sebagai ibu sebagai pejabat 4 nilainya. Nah itu di asesmen apa benar nggak sih ibu nilainya 4? Nah kalau kalau pas di asesmen ternyata oh masih 3 ibu ini, nah, jadi perlu ditambahkan dengan tambah training untuk meningkat jadi 4. Jadi untuk evaluasi juga barangkali gitu. Ya juga nanti di catatan. Ini ibu ini kemampuan di mana yang bagus dan ini cocoknya kemana. Nah, itu juga nanti ke sana juga larinya itu Bu. Oh ibu ini nanti bisa juga dipromosikan kemana. Jadi sebagai catatan untuk potensi Pak. Potensinya nanti punya Ibu Dea ini punya potensi apa sih? Terima kasih Ibu Dea. Nah, silakan yang dari Ceylon siapa nih yang sudah mungkin pernah bisa sharing kepada teman-teman yang lain tentang pengalaman. Izin, Pak. Ya, silakan Bu. Ya, kalau pengalaman assessment center, saya pernah kan untuk lelang direktur, Pak ya, itu assessment center di Center Cocok Polda. tuh. Iya. Ya, jadi di situ kita mulai dari pertama masuk,
attitude kita, cara kita makan, cara kita berjalan, cara kita meletakkan Observasi barang, boleh semua dicatat. dinilai. Di Iya. situ ada eh, apa mata-mata, tim mata-mata. Jadi kadang di situ polisi itu pangkatnya bukan rendah, Pak. Dia tinggi tapi dia ditaruh di pendaftaran sengaja dia untuk menilai kita kan. Iya, iya, Kita iya. tuh meremehkan tidak apa namanya, oh ini cuma pendaftaran aja, padahal ternyata dia pangkatnya besar kayak gitu. Nah, itu saya baru tahu kan, Pak. Ya dinilailah semuanya, cara kita makan, cara kita ngobrol dengan kawan, cara kita menaruh barang dan lain sebagainya. Baru kita masuk ke ruang assessment. Iya. Itu kita metodenya CAT. Jadi Apa, Bu? CAT kayak kayak ini Pak, pakai komputer kan, kayak Oh, dia CPNS. udah pakai ini ya, udah pakai Heeh. computerized ya. Jadi kalau yang memang gagap teknologi itu sudah pasti kacau dia. Oh, Nah di gitu. situ kan cepat kita, selama ini kan kita menjawab tes psikologi itu pakai kertas ya Pak. Ah, Nah ini tidak, benar. dia pakai komputer, dia cepat Pak. Jadi waktunya itu terus berjalan. Di situ pertama kita di studi kasus dulu. Untuk studi kasus, jadi misalkan kita mendapatkan email tentang masalah ini, bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, kita jawab tuh Pak. Terus soalnya itu banyak dan itu saling berkesinambungan. Iya, Lalu kita masuk ke pribadian kita, di mana itu pilihan ganda dan itu harus cepat. Kalau enggak, waktunya keburu habis. lewat-lewat gitu ya. Ya, di situ memang dia tidak ada menggambar, tapi dia lebih ke gimana sih cara kita menyelesaikan masalah, kita memposisikan kita sebagai direktur. Betul. Kemudian masuklah kita lagi ke ruangan FGD. Jadi kita bareng-bareng kan, seluruh yang berminat untuk Calon. Ya, ya. menduduki posisi direktur itu kita diskusi. Iya. Jadi dikelilingi oleh polisi-polisi, mereka ngasih soal nih. Kita Hmm. dikasih soal, kita disuruh diskusi sama-sama, habis kita jawab dulu Pak, jawab sendiri-sendiri dari masalah itu, baru kita diskusi. Nah itulah di situ Iya. tuh kita dinilai karakter kita bagaimana, apakah kita leadership kita gimana, apakah kita tipikal yang Egoistis ya. temperamental, apakah kita diktator, apakah kita yang apa namanya mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan lain sebagainya. Kemudian baru kita masuk lagi ke ruangan yang benar-benar kita empat mata. Jadi kita ditanya pengalaman kita bagaimana cara menyelesaikan Nah, ya. masalah, apa prestasi ibu, gimana cara ibu menyelesaikannya, siapa-siapa saja yang terlibat dalam menyelesaikan masalah. Terus kenapa ibu pikir masalah itu harus ibu segera selesaikan, seberapa penting dan lain sebagainya lah Pak. Iya. Sudah eh sesudah itu nanti keluar jadwal berikutnya untuk kita paparan makalah di depan para panelis. Panelisnya terdiri dari sekda, kemudian dari apa akademisi. Jadi nanti kita ditanya Pak paparan makalah kita, terus kita ditanya eh, apa sih tujuan kamu mau jadi direktur? Iya. Yang membuat kamu mau jadi direktur, terus apa yang akan kamu lakukan untuk pengembangan rumah sakit? Bagaimana menurut kamu kondisi rumah sakit yang sekarang dan lain sebagainya? Visi misi kamu ke depan tuh mau ngapain kayak gitu Pak? Ya barulah nanti keluar keluar hasilnya ya beberapa bulan kemudian keluar hasilnya yang disampaikan dari Assessment Center Polda itu ke BKD kita. Ya, namun kembali lagi itu tergantung user yang akan memakai. Kalau Iya. kita di pemerintahan ya Pak, Iya. Iya. mau kita ranking 1, kalau user yang nggak memakai kita pun kita tidak akan terpakai gitu kan. Itu kan ada peringkatnya. Cuma Iya. itu katanya berlaku selama 2 tahun kayak gitu nah Pak. Betul. Sesudah 2 tahun itu nggak berlaku lagi sertifikat itu. Tapi selama 2 tahun jika kita punya sertifikat itu di tempat yang sama, di kabupaten yang sama, kita bisa pakai sertifikat itu untuk misalkan kan itu kan eselon 2 kan, Pak. Iya, Misalkan betul. kalau kita mau ke dinas kesehatan kayak gitu, itu bisa dipakai. Cuma kalau kita luar kabupaten nggak bisa dipakai. Itu sih Pak pengalaman yang saya itu kan. Ada memang di situ eselon 3, karena dia sudah tua, dia gagap teknologi, padahal dia sudah lama Pak, sudah 15 tahun di rumah sakit Hmm. menduduki posisi eselon 3 namun karena dia gagap teknologi ya gugur karena di yang untuk jawab pertanyaan dengan komputer tadi dia nggak Nggak bisa. bisa. Ya. Nggak bisa. Ya.
Nah, ya itulah cuma resikonya seperti itu. Kalau ketika ketemu yang gagap teknologi, dia tidak ada kompromi, mau dia sudah lama kayak gugur, Pak. Itu nah, Itu yang itulah nggak konsekuensi enaknya ya, sih. konsekuensi dari penilainya ya. Ya, cuma kan memang kita zaman teknologi artinya kita harus tidak gagap teknologi seperti itu, Pak. Seperti itu sih, Pak, pengalaman yang saya pernah Oke, ya, baik Bu Dina, terima kasih ya. ya Ini Pak. pengalaman-pengalaman. Ini pengalaman yang positif ya. Mudah-mudahan itu ya memang apa namanya asesmen center ini suatu alat atau suatu instrumen untuk melakukan penilaian kompetensi itu sementara ini dikatakan yang terbaik Bu ya di antara yang lain Bu ya. Yang lain itu ini asesmen center ini termasuk yang terbaik ya. Karena melihat berbagai macam aspek ya. Ya, tapi utamanya sih dasar kompetensi Bu ya, tapi dari dasar kompetensi juga bisa melihat aspek lain juga ya, aspek lain juga bisa kita lihat. Memang kembali lagi seperti kata Bu Dina tadi, kita jangan ini kan hasil hasil penilaian dari tim penilai ya Bu ya, ya kan? Nah, di dalam suatu promosi ya dalam suatu promosi jabatan atau penempatan pengangkatan suatu jabatan itu ada namanya tim kalau di Jakarta itu di pusat tuh Baperjakat, Baperjakat ya, Baperjakat badan apa sih? Baperjakat apanya singkatannya mungkin Bu Dina masih ingat ya. Badan Pertimbangan Jabatan, Pak. Dari pertimbangan ya pertimbangan jabatan. Jabatan. Ya Baperjakat bagi badan pertimbangan jabatan. Nah itu ya, itu emang itulah dialah yang ini yang Tapi Pak, itu dia kalau kita ikut Pak ya, tersaring loh Pak. Jadi ya, ada salah satu yang mendaftar direktur itu kalau kita terafiliasi partai itu terdeteksi. Jadi iya. kita berkolaborasi dengan BKN mendeteksi kita benar-benar di screening habis dengan dia Pak. Karena dia kan berbagai macam ini Bu, Nah, berbagai macam dari berbagai macam unsur Bu. Bukan iya, hanya jadi kalau bukan hanya misalkan karena orang kita ASN kan kita tidak boleh terafiliasi partai. Nah, iya, ada satu dokter yang eh, menjadi catatan hitam di BKN dia terafiliasi partai. Itu memang termasuk tidak kalau langsung ini ya. digugurkan, cuma menjadi catatan hitam katanya yang saya dengar Iya, itu. gitu. Memang betul Bu. Jadi Baperjakat itu gitu. Jadi dia tuh udah dari artinya ada informasi yang apa di luar hal yang keteknisan kompetensi, dia punya informasi itu udah punya ya punya dari data-data kan dia kan bisa mengakses kemana aja bisa ke KPK lah dia bisa minta data ke Iya, betul, Pak. mana ke Bappenas bisa minta ke Dikbud ada semua data-data itu. Nah terus dia nanti hasil kita dimodifikasi di ini kan di apa digabungkan ya Iya, dari situ nanti dengan di match apa dibuat matrik nah nanti Bapak Jakarta akan menilai ya di samping itu kita pun ya kita tidak tahu lah ya mudah-mudahan sih benar Bu ya ya iya, kadang-kadang suka ada ini sih suka ada keluhan dari orang tuh Pak sudah kita capek-capek gini-gini kok yang dapatnya orang ini yang katanya orang ini. Ya kita itu urusan Baperjakat yang penting kita sudah menilai dengan iya. bagus ya ya udah bagus menilai ini itu aja udah lumayan ya. Nanti suatu saat mungkin kita akan dipanggil karena ada sesuatu kita akan adalah imbalannya mungkin kita akan dapat Iya, ada lowongan kita dipanggil nah, ini Bapak Ibu kan bagusnya yang sana ya itu pengalamannya Bu ya. iya, betul, Tapi Pak. Ibu dari Ibu Dina dan Ibu Dia kira-kira ada ini Bu bisa menilai hasilnya kira-kira ini lebih ini enggak lebih apa ya lebih akurat enggak dibanding dengan nilai hasil TPA terus Lebih hasil akurat, Pak. akurat kan ya hasil Iya, TPA tes psikologi yang nulis-nulis gitu ya itu lebih kan akurat, Pak. ini apa namanya kalau ini kan lebih akurat walaupun Karena dia banyak tahapannya, Pak. Kalau di assessment center Polda itu kan memang nggak terkenal, Pak. Ya, bukan saya memuji, memang bagus. Jadi memang tahapan itu, rumit, Pak. kan Kita instrumennya tuh, banyak Ibu
Kita kadang menyepelekan kan Pak, kayak pertama kita datang, kita daftar nih. Kalau kita sombong, kita menganggap oh itu hanya tugas pendaftaran. Kita menyepelekan dia. Ternyata dia tuh pangkatnya lebih tinggi. Dia tuh bukan kaleng-kaleng. Tapi Oh dia iya, sengaja penilainya ditempatkan di situ. asesornya ya. Ya asesornya. Kagetnya pas ketemu di dalam, wah ini kan yang tadi. Wah, tapi karena memang attitude kita ya, ya memang attitude kita tidak dibuat-buat ya sudah kayak gitu. Nah, jadi di situ Diambil. terbaca, terscreening semua, Pak. Ada CCTV-nya dia tuh, Pak. Oh, Ya, saya kan setelah apa? Setelah pelaksanaan assessment, saya dekat dengan ibu itu karena sama-sama dari Sekayu kan, Pak. ya. Dia bercerita, ibu semua dinilai loh ini. Oh, kayak itu. Iya, iya, mulai kalian buang sampah, kalian naruh piring, habis makan, naruh lagi nggak ke Ada ininya, ada catatan. iya, atau kamu habis makan ninggalin aja gitu di meja. Itu semua dinilai, Pak. Oh, iya, iya, Bu. Terus waktunya sholat, apakah kita sholat, kayak gitu, nah kan, Pak. Itu semua dinilai. Saya nggak nyangka, oh sedetil itu ya, kayak gitu. Nah, dari mulai kita masuk sampai kita pulang, dinilai. Kayak kita masuk ke WC, tiba-tiba itu setelah kita masuk WC ada kan polisi yang masuk petugas iya Bu katanya dia pura-pura kencing padahal itu dia menilai kebersihan kita gimana sih dalam toilet setelah kita memakai toilet oh sedetil itu pokoknya Pak. Iya, Mm-mm. udah biasa ya. Apalagi Iya, itu polisi itu lebih duluan sih Bu. Polisi itu lebih duluan dia membuat kompetensinya lebih duluan dia waktu kita ngembangin tahun kita ngembangin itu tahun berapa ya? Tahun 2000-an. Dia itu udah tahun 90-an dia udah punya tuh kepolisian tuh. Udah hebat nih, udah maju duluan. Karena polisi kan dicari mana orang-orang kayak gitu ya untuk iya apalagi betul Pak. orang apa reserse ya dia harus betul-betul orang-orang yang kompeten. Kalau nggak kompeten ya nggak bisa dia kan nggak bisa Yang seru tuh pas nggak kita bisa. empat mata ditanya empat mata Pak. Jadi yang namanya polisi menanya kan dalam. Ketika kita jawab ah di daleminya lagi, jawab ah di daleminya lagi. Kenapa bisa begitu? Kenapa ini? Akhirnya kan ketahuan kita tuh bener nggak kita menciptakan inovasi itu atau bohong atau itu bukan Iya. kita. Karena kan kalau memang kita terlibat kita tahu alur ceritanya dari awal sampai akhir. Dan hasilnya dan kita akan bercerita oh iya saya kemarin itu kan cuma saya sebagai ditugaskan sebagai disuruh-suruh aja kan gitu kan kadang-kadang Nah, ada karena dia kan dia menilai sedetil itu ya. Saya salut sih, bagus kayak gitu, nah, Pak. karena kadang-kadang kan kita kan suka mengaku ya Bu ya Bapak Ibu ya Iya. mengaku misalnya dia pimpinan wah saya berhasil Pak untuk waktu saya Nah, dipegang suruh pegang proyek ini saya berhasil ya. ini. Itu akan ketahuan Pak kalau kita bohong. Karena Wah, kalau wah, kita, wah, wah, akhirnya ujungnya tuh, oh dia tuh cuman sekedar ini aja, sekedar membawa itu, menugaskan, kemudian dia tidak berpikir yang lain, yang berpikir orang lain. ya betul Pak. Dia cuma menerima laporan, ya sudah menyampaikan Mm-mm. itu ketahuan. Mm-mm. Nggak disampaikan, tapi dia akan di feedback dia cuma dia Bapak cuma ini itu tapi itu feedback itu biasanya disampaikan juga kan Bu ya di feedback kan Iya. kan Mm-mm. di feedback kan Dia- ibu di sini itu kan hanya sebegini Iya. Dia tuh kadang mereview kinerja kita 2 tahun kebelakangan, Pak. Kalau memang kita yang benar kita kerjain kan kita pasti ingat walaupun sudah 2 tahun kan, Pak. Oh, hmm. dikejarnya habis-habisan. Oh, ini. Oh iya. Akhirnya kan ketahuan kan kalau memang benar kita kan kita bisa ceritain walaupun sudah 2 tahun ke belakang kayak gitu. Oke baik terima kasih Bu Dina ya atas ceritanya jadi mudah-mudahan ini menjadi menginspirasi teman-teman di rumah sakit lain nanti kalau mengembangkan SDM itu salah satunya dengan ini ya dengan ini basket ya mungkin masing-masing vendor biasanya punya apa ya punya gaya sendiri ya tidak akan sama misalnya tadi ibu dari SAL dari kepolisian ada yang dari FPPM tadi digunakan atau dari misalnya ada dari yang saya ikut tuh di Papi Kostik dia lain lagi modelnya ya Bu ya. Tapi intinya yang ya ini akan menggali bagaimana sedalam-dalamnya karakter sifat itu yang di apa tuh yang di bawah es itu di bawah gunung es itu dan itu yang di stand ya itu dan didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh rumah sakit bahwa saya ingin mendapatkan orang yang
punya kompetensi softnya ini. Ya, kalau ASN kan ada 8 Bu ya. Ada integritas, ada itu, ada ini, ada ini. Nah, itu yang dijadi patokan sebagai, mungkin di samping itu kan lebih dalam lagi sampai kepada nanti kepribadiannya juga, kan itu kan dengan budaya kerja. Misal budaya kerjanya apa, ini budaya kerjanya kan sopan, memberikan pelayanan dengan hati. Nah, yang gimana yang pelayanan hati itu kan? Itu yang di dalami, bener nggak sih dia tuh punya dan bekerja tuh betul-betul dia ikhlas, dia ini kan digali kan tergali dengan assessment center. Sampai ke sana itu Bu, sampai ke dalam sana. Baik Ibu Dina, terima kasih sekali. Nah ini ya, ini contoh assessment center. Bapak Ibu bisa ini ya. Nah, ini contoh dari hasil penilaian asesmen ya, kompetensi ya. Ini contohnya ya. Nanti bisa menggunakan materi ini yang gampang ya. Jadi ini asesmen nih. Ini kompetensinya. Ada kompetensi apa nih? Learning apa nih? Learning orientation, kemudian problem solving skill, kemudian planning skill, teamwork, self learning capacity, misalnya gini ya. Nah ini definisinya. Nah definisi ini akan dituangkan ke dalam perilaku oleh si asesor tuh. Keluar nggak pada saat dikasih kasus tuh, misalnya dengan kasus ya, dengan diskusi misalnya untuk melihat problem solving. Nah, problem apa nih? Planning skill. Kalau planning skill kira-kira instrumennya apa yang cocok tuh? Planning skill kan lebih mungkin pakai kasus kali Bu ya, pakai kasus lebih cocok ya, kasih kasus bagaimana dia merencanakan ke depan. Atau mungkin problem mirip-mirip dengan problem skill, dia kasih kasus, dua-duanya akan kena apa yang dia rencanakan, bagaimana perencanaannya yang baik, nanti kan akan keluar nih yang kalimat-kalimat yang sifatnya bisa dilihat itu kan keluar. Nah, ini kalau yang level 5 itu ini keluar semua. Apa yang didefinisikan keluar semua. 4 mungkin ada yang cuma 1 yang nggak kelihatan, yang lainnya kelihatan, ada yang 3. Nah ini hasil pengamatan dari para asesor. Nah tentunya ini ada data-datanya, di backup dengan data. Datanya kan catatan asesor tuh. Oh dia misalnya teamwork, oh dia melakukan melakukan dalam bekerja sama tuh selalu dia menanyakan kalau ada hal-hal ini, dia bertanyakan sini, minta pendapat ini. Selalu begitu gitu ya. Jadi ada catatan-catatan itu. Asesor tuh makanya jadi asesor tuh tidak sembarangan juga tuh Bu ya, Pak ya, nggak sembarangan. Tidak sekedar ini nilainya 4, ini nilainya 3. Dasarnya apa? Ya, kalau catatan kan, ini catatannya banyak, tapi kita ini banyak itu kita konversikan ke sini, kita lihat ke sini kan, oh iya ini sama, oh iya cocoknya 5 nih. Nah kemudian setelah itu ini kan masing-masing asesor menilai dengan dapat angka ini. Ada asesor rembukan, didiskusikan, bukan dirata-ratakan, tapi disepakati. Ya, ini cocoknya berapa sih? Cocoknya 3, cocoknya 4. Mungkin dirata-ratakan, saya 3, yang ini 4, lalu ditambahkan 3,5, enggak gitu ya. Karena 3,5 enggak ada, yang 3,5. Ada tuh yang 3 gitu ya. Jadi kesepakatan. Itulah dalam asesmen itu tidak ada istilah tidak ada istilah matematik membagi, mengurang itu enggak. Jadi dia kompromi, yang dasarnya adalah musyawarah dan kompromi dari asesor itu. Jadi assessment center itu multi alat, ya, multi instrumen dan multi asesor. Asesornya paling tidak itu minimal 2. Ya tadi itu ada yang malah kan kalau ini Bu, kalau standar tempat asesor itu kalau di LPPM itu lengkap Bu. Jadi ada ruang diskusi, grup diskusi,
ada ruangan untuk melakukan dia apa namanya in basket, dia sendirian dikasih surat. Maaf ya, saya minum dulu ya. Aduh. Aduh, maaf Ibu, batuk. Jadi itu kalau di LPPM tuh itu ada ruang itu Bu, ada ruang diskusi kelompok, ada ruangan di apa kalau untuk mengerjakan in basket dia sendirian, kemudian dikasih surat-surat, nanti diganggu itu kadang-kadang diganggu, itu ada standarnya dan semua menggunakan CCTV. Nanti asesornya tidak di situ, asesornya dilihat di ruang kaca. Di ruang kaca dia dari apa? Ruang kaca yang bisa, kalau ruang diskusi itu ruang kaca yang dia bisa melihat, si asesor bisa ngelihat, tapi yang di dalam tuh nggak melihat asesor kaca itu. Itu di beberapa tempat asesor yang melakukan assessment center kayak begitu tuh, makanya mahal. Makanya mahal karena alat-alatnya luar biasa. Kita pernah investasi sampai berapa ratus juta, berapa M gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu masih jalan nggak. Waktu itu saya di Kemenkes pernah ngelakukan itu Bu. Kita rancang, saya kan kemarin saya kan pernah jadi asesor Bu, ikut asesor. Gitu. Kerjanya ya, aduh, untuk milih direktur sekolah, direktur rumah sakit, itu kan kita coba kita lihat gitu ya. Tapi kalau rumah sakit tipe yang ABCD, yang A dan B itu sudah levelnya tinggi, itu yang nilai ya kalangan. Tapi kalau yang C, D kita bisa menilai gitu. Sekolah kita bisa. Itu ini adalah ini ya presentasi. Oke, nah sekarang kira-kira ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak kita langsung ke ini ya, langsung ke materi yang baru ya tentang talent ya. Talent manajemennya. Nah, berhubungan dengan tadi dengan apa kompetensi ini kita sebenarnya itu terkait dengan talent management ya, karena gini, karena dengan kompetensi itu kan kita tahu orang-orang yang punya potensi ya Bu ya, punya potensi, punya talent ya. Talent itu apa sih? Ada yang tahu nggak talent apa? Pernah dengar nggak Bu? Talent itu kalau ada yang mengatakan bakat gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan talent itu bakat, dia punya talent, bakatnya. Nah, soalnya tuh talent tuh apa sih Bu? Seorang talent itu bawaan lahir gitu ya. Nah, gitu ya. Ada tadi memang ada beberapa teori sih Bu, ada yang mengatakan talent itu sebenarnya semacam kompetensi yang spesifik banget gitu ya. Jadi kompetensi orang per orang, karena yang dimiliki itu biasanya gini kan. Ada dua orang yang ahli, tapi misalnya orang spesialis ya, ada satu orang tuh kok dia ininya lebih bisa cepat gitu kalau bekerja ya. Nah itu potensi ya. Seperti main bola lah yang saya katakan
si Ronaldo dan si Messi. Kenapa kok dia bisa dibayar mahal ya? Dia kalau punya kompetensi, itu kompetensi dalam bidang bolanya luar biasa dia. Kompetensinya bolanya kan teknisnya, dia semua orang bisa nendang. Tapi ada yang nggak dimiliki orang lain. Nah, dia bisa membaca kapan bola itu ditembak langsung, kapan bola itu dibawa, kapan itu bola itu dioper ke orang lain. Nah, itu jalan ininya, namanya ada semacam kemampuan itu. Itu yang nggak bisa dibaca oleh ini, nggak bisa dibaca di dalam misalnya oh dia pernah sekolah ini, ya nggak, belum tentu. Gitu. Tapi dia emang ada didorong oleh sikap, motivasi, atau kemudian apa ya, karakternya begitu kan ya, karakternya kan yang seperti individual gitu ya. Nah, individual itu kan bisa dibawa, bisa didapat karena dihidup di lingkungan yang belajar, sehingga dia orangnya pembelajar. Jadi kalau orang sejak kecil dia hidupnya di daerah yang misalnya di daerah yang panas itu ya, yang suasananya tegang begitu, misalnya di pelabuhan gitu ya, hidupnya di situ otomatis dia akan terbawa sampai besar kayak akan kayak begitu, ya kan? Ada kayak gitu. Itu kan karena terbawa oleh ini, dibentuk oleh lingkungan ya. Dia kan teori siapa sih itu? Teori Maslow, teori siapa itu? Teori siapa itu? Yang terbawa itu kan karena lingkungan gitu kan. Orang-orang psikolog lah ya, orang-orang psikolog tuh tahu itu teori itu ya. Karena dibawa oleh lingkungan sehingga dia terbentuk gitu. Tapi kalau dia di lingkungan yang memang dia bagus, di lingkungan yang kayak orangnya tenang-tenang, ya dia kan ya tenang-tenang aja, orangnya nggak gerasa gerusu gitu ya. Nah, jadi talent itu di sini talent itu dikatakan talent itu adalah bakat. Talent itu bakat, kemampuan khusus yang membuat seseorang mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Makanya ada yang walaupun dia sama-sama tamatan dari misalnya dari sekolah mana gitu ya, tapi dia karena ada sesuatu yang kemampuan khusus, dia terdorong, dia lebih cepat gitu. Cepat gitu ya. Ditambah lagi dia IQ-nya tinggi gitu ya Bu ya. Orang IQ tinggi kan belum tentu juga ini ya. Bersifat alami, keterampilan dan pengetahuan merupakan sesuatu yang bisa diperoleh dari luar. Talent. Nah, di dalam talent management, orang-orang itu nanti dikumpulkan Bu nih, akan diidentifikasi dengan cara seperti tadi itu, seperti penilaian tadi. Nah, penilaiannya tidak seketat seperti asesmen yang Ibu Dina tadi ceritakan. Ini lebih dilihat dari soft kompetensi yang tadi yang sudah dibahas tadi, tapi tidak seperti yang seketat yang itu, karena ini kan tidak untuk jabatannya Bu ya, ini hanya untuk mengelompokkan dulu, mengidentifikasi, mengelompokkan orang-orang yang berbakat atau punya talent tinggi, yang punya potensi tinggi. Nah, ini diidentifikasi. Nah, dilihatlah nanti dia dari soft kompetensinya dan dari pencapaian targetnya. Utamanya gampangnya gitu ya, targetnya gimana, kinerjanya. Kalau kinerjanya tinggi dan kompetensinya juga bagus, tinggi ya, nilainya rata-rata tinggi semua, dia punya potensi Bu. Ada potensi untuk bisa dipromosikan. Nah, itu orang-orang itu nanti dikumpulkan dalam satu data gitu, namanya talent pool. Jadi sewaktu-waktu dia
akan dipanggil, dikumpulkan, atau orang-orang itu diberikan asli ini mendapat tugas-tugas yang khusus. Kalau orang misalkan nih biasanya nggak banyak kan orang-orang yang yang talentnya tinggi itu kan paling berapa orang, tapi nanti yang lainnya yang di kelompok talent itu bisa banyak, tapi yang betul-betul yang talent yang nanti superior tuh dia cuma berapa orang, mungkin 1, 2, 3 atau 3 orang. Nah, dia yang dapat tugas-tugas khusus nantinya. Yang lainnya akan dibina, ya akan dibina ini. Nah, tentunya untuk mencari orang-orang yang talent ini, kita dalam rekrut, ya awal dari rekrut kita pada awal itu kita harus sudah mengarah ke situ, Bu. Sudah mengarah. Waktu kita rekrutmen, seleksi, sudah mengarah ke sana gitu, Pak ya. Jadi, kita mencari orang-orang baru itu betul-betul orang-orang yang sedikit banyaknya dia mempunyai mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Nah, itulah maka oleh karena itu kita selayaknya kita harus punya standar kompetensi seperti ASN tuh, terutama ya. Kalau ASN kan sudah ada berdasarkan Permenpan. Ya. Nah, sekarang tinggal yang swasta. Nah, swasta barangkali harus sudah punya, mungkin swasta besar seperti Siloam, Hermina, yang gede-gede lah ya. Itu mungkin saya rasa udah punya ya, udah punya. Tapi kalau yang kecil-kecil, nah sudah saatnya juga barangkali mencari, walaupun di daerah tetap harus di daerah kan tidak semuanya juga daerah itu kan oh kamu di daerah Pak, selalu kesan-kesan di daerah tuh pegawai itu ya asal jadi gitu Bu ya. Enggak juga, banyak juga yang pinter, banyak juga yang bagus. Nah itu dipilih yang bagus itu yang kita ambil, gitu kan. Kita saring kata Bu Dina tuh istilah kita saring, kita cari informasinya ya Pak. Dia tuh oh dia bukan orang yang gelandangan tuh, dia orang bagus, orang gelandangan jadi masukan lah, nanti jadi merusak rumah sakit tadinya kan. Nah, itu jadi dalam seleksi itu kita harus mencari info-info gitu sehingga melengkapi data-data yang hasil seleksi administrasi dan seleksi teknis. Selain itu ada seleksi yang sifatnya data-data dari luar, informasi-informasi kita rekam juga, apakah dia tuh misalnya perokok berat, apakah dia peminum, nah itu kan harus kita tahu. Kalau enggak kita kecolongan kita. Kan tidak jarang terjadi kita suka kecolongan orang-orang kayak gitu Bu ya. Udah enak kayak dapat orang gitu kan susah. Ngeluarinnya susah lagi, kalau PNS kan susah keluarin. Kalau swasta bisa itu pun jadi perkara juga nanti. Kalau dikeluarin kan kalau dia berontak, demo namanya dia lebih galak kan kadang-kadang di rumah sakit pun takut juga tuh kan ya. Menghadapi orang-orang kayak gitu, orang ini kan nekat. Nah, ya, dalam telemanajemen itu ini. Talent itu adalah bakat ya. Nah, di dalam talent manajemen itu nah ini beberapa definisi contoh ya. Jadi talent manajemen itu adalah metode dalam menarik secara sistematis menarik itu maksudnya merekrut ya atau menseleksi yang secara sistematis, mengidentifikasi, melakukan pengembangan, mengejudge, membuat retention, menjaga ya, dan menempatkan individu yang berpotensi tinggi ya, yang akan memberi nilai bagi organisasi, bagi rumah sakit kita. Jadi kita dalam menarik, yang merekrut harus orang-orang yang kira-kira orang yang inilah punya potensi ini. Ya, banyaknya ada potensinya dia. Oh, dia kinerjanya bagus, akan rajin. Anaknya dia tanggung jawab.
Jadi kompetensinya juga bagus dia, kompetensinya nggak anjlok banget gitu kan. Tanggung jawabnya ada, kemudian ya leadershipnya juga bisa tuh dia kelihatan gitu kan. Kemudian identifikasi lagi setelah dia bekerja, kita identifikasi, kita masukin ke talent. Nah, ternyata dalam bekerja muncullah ya banyak. Nah itu kita itu identifikasi namanya. Kemudian mengembangkan. Nah, orang-orang yang sudah di talent pool, yang sudah di kelompokan itu, kita jadi intervensi lah. Intervensinya ada macam-macam. Ini retensi ini artinya apa? Retensi itu artinya menjaga kan orang-orang ini, orang-orang talent itu jangan keluar retensi itu. Nah di dalam talent management itu kita prosesnya di ini ada retensi. Kan sering kejadian keluhan dari rumah sakit itu kan banyak perawat yang sudah jadi dibajak orang karena diiming-iming gaji yang gede, karena kan rumah sakit kan pertumbuhannya cepat sekali. Ya rumah sakit kan kadang-kadang mencari orang udah jadi, Bu. Ini perawat sudah jadi, menjadi manajemen orang sudah jadi, artinya sudah siap pakai. Ya. Jadi nggak lagi menyekolahkan, nggak lagi melatih, nggak lagi ya melatih gitu kan itu kan karena itu kan biaya lagi bagi rumah sakit. Dengan gaji udah cukup lah ya. Di sana Bapak gajinya 10 juta, ya di sini Anda dapat 15 juta ditambah dengan uang transport gini. Mana nggak tertarik gitu Bu ya orang tuh ya. Uang makan, uang dapat total dapat 25 juta. Kan lumayan kan dapat dia dapat 10 juta di situ. Yang ngasih 25 juta. Pindahlah dia. Minta ini apa namanya? Minta pengunduran gitu ya. Nah, itu sering di Jakarta ya, teman-teman, di Jakarta itu sering terjadi bajak membajak terkait ketenagaan. Nah, itu yang disebut dengan ada buku namanya Talent War, Bu. Nah, itu jadi berperang dengan peperangan antar talent. Jadi artinya orang-orang talent itu dicari benar. Direktur yang berhasil, diincar orang gitu ya. Yang berhasil diincar orang. Yang direktur misalnya ada si A, dia bisa membawa rumah sakitnya yang tadinya banyak hutang sekarang jadi luar biasa, ini jadinya bagus. Nah, orang itu dicari tuh. Ditawari, berapa Anda nilainya? Itu kan pasti tinggi nilainya kan, orang itu kan jaga nilai kan. Berapa gaji saya? 100, 200, nah gitu kan. Jadi ini talent management ya. Jadi orang-orang ini harus dijaga nih retention. Nah, retentionnya apa? Pertama, yang jelas kesejahteraannya dia harus dijamin. Jadi semua pegawai tentunya kita kan menjaga, kita retensi pegawai itu. Dan terutama pegawai yang ini, yang talent ini. Nah, talent itu tentunya imbalan jasanya kan pasti lebih tinggi, karena dia dikasih kasus, dikasih kerjaan, proyek, kasih apa sehingga dia benar-benar dia mengembangkan talentnya di situ. Nah itu akan diharapkan bisa memotivasi karyawan lain yang tadinya karyawan lain tuh asal bekerja, dia melihat temannya, oh dia bisa maju ya, oh dia bisa mengerjakan ini, bisa membuat studi kelayakan, dia bisa ngembangin ini, wah ini benar-benar dia terbawa gitu kan, bukan jadi iri, tapi dia akan terbawa. Harusnya begitu kan tujuannya. Nah, ini proses talent ya, prosesnya nih macam-macam, ada ini proses talent management ini ya. Talent management ini intinya adalah mengembangkan dan memperkuat karyawan baru ya, karyawan baru pada proses pertama kali perusahaan yang pada saat seleksi ya. Kedua, memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada nih Bu, yang sudah kita petakan ya. Kita petakan talentnya.
Mungkin yang masih dalam yang jelek kita masih harus kita kembangkan. Kalau sudah bagus ya kita pelihara, jangan sampai dia lari. Karena orang ini kan nanti kan akan menggantikan kalau ada pimpinan-pimpinan yang sudah pensiun. Nah ini bisa dipromosikan. Menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki potensi, komitmen dan karakter bekerja pada perusahaan. Ya, jadi kita dalam rekrutmen itu dalam merekrut itu harus orang yang punya kompetensinya bagus, nggak tinggi lah ya, bagus lah, artinya nilainya tidak jeblok, mungkin nilainya 3, ya kan. Berkomitmen, komitmen itu artinya dia integritas, komitmen. Dia mau bekerja, dia tidak akan menuntut banyak tuntutan, gitu kayak tidak banyak tuntutan. Dan karakter bekerja, dan emang dia memang sifatnya mau kerja, jadi dia tidak sekedar batu loncatan di situ, tidak sekedar yang penting saya bisa kerja, enggak gitu. Tapi dia ingin bekerja, ingin cari pengalaman di situ, bekerja, kemudian dia bisa meningkatkan potensinya gitu kan. Nah ini semua kan di seleksinya kan tidak sembarang kita tadi, ini seleksinya kan seperti tadi kata Budinya tadi, seleksinya. Sehingga kita bisa dapatkan orang-orang ini. Memang sulit ya Pak ya. Tapi tidak mungkin tidak seperti yang Budina, mungkin kita lebih sedikit turun sedikit lah ya. Budia tadi kan lebih sedikit lah, ya, turunkan dikit ya. Apa namanya penilaiannya ya. Dari tidak seketat itu misalnya untuk kompetensi, yang penting dia ada ciri-ciri kompetensi yang akan meningkat ya sudah bagus. Komitmen ya dia kalau komitmen ini harusnya sih komitmen itu harusnya wajib Bu ya, komitmen. Masa dia akan bekerja sekedar jadi bocor loncatan aja kan nggak benar lah. Kerja ya harus Wajib punya itu, komit Pak. dong. Komitmen. Komit. Kalau Anda bekerja di sini rumah saya gitu kan. Ya. Saya digaji di sini. Ya, soal nanti pindah-pindah itu kan soal nanti misalnya seperti Bunya di PNS atau ini Bu di PNS ASN ya? PNS Pak di rumah sakit. Rumah sakit. Nah, kalau nanti Bu Dina pindah-pindah itu kan mungkin pindah itu kan bisa ada dua macam. Pindah karena berkembang, ya kan? Bisa mungkin pindah karena apa? Pindah Promosi. karena di sana kosong. Nah, ini di sini Budina di sini dapat di sini Budina nunggu di sini kosong nggak lama nyari orang yang pensiun, ya udah ada kosong sana bisa pindah sana. Ya. Kalau Cari kan siap di mana aja kan Bu ya. Siap, Pak. Iya kan? Siap dimanapun. Kadang dokter kan dipindahkan jadi kepala BKBN, jadi kepala Ya. Dinsos gitu kan ya. Iya. Nah, itu kan promosi ya, walaupun memang keluar dari profesi, tapi itu Harus siap. harus siap. Nah ini komitmen namanya kan. Kalau karakter bekerja memang ini pekerja ya, bekerja keras. Adversity ini kan bekerja keras, karakternya bekerja adversity. Jadi walaupun dia dapat benturan, tetap dia kerjakan. Nah, saya lihat sini ayo kita ini Bu ke bagaimana mengembangkan jalan aja ya. Nah ini talent mapping ya. Jadi talent mapping itu kita akan mengidentifikasi orang-orang yang punya talent. Nah talent mapping ini ada cara melakukannya, ini ada beberapa tes ya. Tapi yang nanti yang dicoba di sini ada 2 tes ya. Ada 2 tes yang bisa saya tayangkan. Nah ini yang pertama adalah kita identifikasi talenta itu kita melihat di sini ada 2 ini ya. Ada kinerja ya, ada kinerja ini kompetensi maksudnya. Ini kan dari kompetensi, di potensi itu dikembangkan dari kompetensi dilihatnya ya. Nah, ini ada model dengan ini model ability ya. Jadi kita menilai seseorang itu kita lihat ability-nya. Ability itu
ini apa namanya? Ini talent itu Kemampuannya. 3 unsur, ya. Yang unsur yang potensial itu, individu yang potensial itu ada 3 unsur, Bu. Ada unsur ability, kemampuannya. Kemampuan ability, kemampuan rasional kan ya. Lebih rasional. Ada kemampuan engagement ya. Ini kemampuan juga nih. Kemampuan engagement, kemampuan bisa apa nih? Motivasi pribadi, mengambil tanggung jawab, mengambil membaca peluang, pengembangan diri, meliburkan dengan kultur yang ada di organisasi, itu engagement, menjadi bisa bisa mengkolaborasi ke situ ya. Kemudian dia juga aspirasi, ada unsur aspirasi, yaitu untuk ingin ini, kalau dikatakan kan ada yang sebut ambisi, Bu ya. Nah, ini aspirasi itu ambisi. Eksistensi kali Pak, eksistensi. Ya, betul. Ambisi kan untuk karir. Dia Ya, tuh memang dia ada berambisi karir. Ambisi bukan ambisius, beda Bu ya. Ambisius beda. itu kan hal negatif, tapi Ya, ambisi itu harus ada dong. Masa kita positif. punya ambisi? Tapi dengan cara-cara positif, Pak. Iya, ambisi itu yang positif. Ya itulah aspirasi. Ya kan, untuk misalnya kan dia harus mau berkembang dong. Masa saya mau ke golongan 1 terus? Ya saya ingin menjadi golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan sampai golongan 4D, 4E gitu kan ya. Iya, Pak. Punya, walaupun tidak punya jabatan struktural, tapi yang penting saya jabatan ini bisa naik. Karena Iya, gaji otomatis dengan jenjang jabatan naik, otomatis gaji akan naik kan gitu kan. iya. Itu namanya ambisi. Punya ambisi. Kalau orangnya kan ada juga orang yang ya yang penting saya bekerja aja lah, pokoknya mau dinaikkan, mau ke siapa itu enggak. Nah itu kan orang itu kan, wah bagaimana nanti nilainya bagaimana orang kayak gini kan? Nanti kinerjanya pun mungkin kinerjanya pun akan lemah. Nah, disebut potensial itu adalah ini, ketiga unsur ini dimiliki. Jadi potongan punya potongan antara ini nih, ability, judgment, dan aspiration. Ini jadi potensial, high potensial. Ini dinilainya dengan ini Bu nih, alatnya. Ini untuk ability ini ada alatnya. Ini adalah indikator untuk ability, ini indikatornya nih. Cognitive capacity indikatornya. Jadi kemampuan kognitif kan Bu ya, IQ atau kemampuan berpikir rasional, Iya, Pak. logika, berpikir logis atau apa nih. Kemudian ini macam-macam dari 4. Nah, kemudian di sini adalah measured, ini instrumennya Bu, alatnya. Alat untuk mengukur ability ini personality assessment. Ini pasti berupa ini kan, berupa kuesioner atau berupa tadi yang kata Bu Dina, ada apa dalam komputer, nah dia suruh ngisi cepat. Nih, ada yang gitu. Ada yang ya kalau yang biasa, kalau ujian kan sekarang kan pakai juga ya, ujian pegawai negeri kan pakai CAT, sistem CAT. CAT juga ya. Jadi kalau dia berpikir lewat ya udah ketinggalan kan, nggak bisa balik lagi. Nah, ini juga. Kemudian ada 2, kalau untuk yang kognitif ada 2. Bisa personality assessment, bisa ditambah dengan cognitive ability assessment. Nah, ini kan kepribadian, tes kepribadian. Kalau ini tes kognitif ability, ya kan? Jadi ini kemampuan apa ya? Kemampuan berpikirnya. Kalau ini kan
kemampuan personality kepribadiannya, ya ini kepribadian itu biasanya dengan DIS atau dengan MBTI, ya MBTI, ada yang MBTI, ada DIS, ada PAPI kostik, ya, jadi personality indikator personal appraisal, personality performance, personality indikator performance assessment, ini performance indikator, ya, personality assessment, ini performance assessment, personality indikator. Nah, kalau itu kayak kostik, ya, itu nanti akan dilihat tuh, akan dilihat sifat-sifat orangnya, apa yang kelemahannya, apa yang bagus, apanya itu kelihatan gitu. Nah, nanti ada tes capability, ya kalau ini kan lebih kepada kasus, dikasih kasus, nah, kemudian bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah yang tadi Bu ya. Nah, ini kan kemampuan berpikir, logika kan. Ini lebih kepada berpikir, ya, berpikir strategis, berpikir ke depan, ya, futurologi, ya. Nah, kemudian ada aspiration. Aspiration itu ada dua indikator, yaitu motivasi dan karir aspiration. Karir aspiration itu apa sih? Karir aspiration itu tadi ambisi, ya. Di karir, ingin mengembangkan karirnya. Nah, ini dengan kuesioner. Ya, ini kuesioner. Jadi bukan personality assessment, tapi dengan kuesioner. Kemudian engagement. Nah, ini ada dua indikator. Nah, ini dengan kuesioner dan dengan ada yang personality. Nah, ini seperti ini. Discretionary effort, ya, kemampuan diskresi, kemampuan apa namanya, milah-milah itu, yaitu dengan personality. Ada ini. Nah, interview ini bisa sebagai gabungan, Bu. Jadi selain tiga tes ini bisa dilakukan ke semuanya. Ini untuk melengkapi, Bu, nih. Untuk melengkapi dengan interview. Sehingga ini akan lengkap apa yang sudah digambarkan di sini, dengan interview tambahkan lengkap. Jadi interviewnya hanya melihat yang kurang-kurang dari sini aja. Bukan kita menanyakan semuanya, tapi kita menanyakan yang tidak terekam di tes ini, yang tidak terekam oleh tes ini, baru di interview. Atau kita memvalidasi, menjudge, ya, judge gimana kita pakai. Ini teknik pertama. Teknik yang kedua, nah ini hasilnya, ini teknik pertama ini. Kuesioner, ya ini. Ya. Kuesioner misalnya ini untuk assessment tool-nya, contohnya nih. Aspiration engagement isinya apa, yang ini. Ya. Yang ditanyakan apa ini? Yang ditanyakan ini. Ya, ditanyakan ini. Kalau personal assessment, ya ini. Online assessment, nah ini biasanya gitu, biasanya online. Jadi apa namanya, kita seperti MBTI, kita kan ada apa tuh, ada soal, kemudian nanti pilihannya ABCD gitu, ya, tinggal milih, nanti akan dikelompokkan. Kalau ini juga sama, ya, kalau apa, DIS juga gitu, sama, ya, DIS. Jadi ada pernyataan, kemudian kita tuliskan ininya, jawabannya. Dia tinggal nanti dia sering, jarang, tidak pernah, terus baru interview. Jadi tetap interview itu dilakukan, Bu, ya, karena ini interview ini semacam istilahnya itu apa, ya, sapu jagatnya lah, Bu, ini, ya, sapu jagatnya. Jadi dengan kita sudah ini, kemudian yang kurang-kurang, ya, kayak kereta sapu jagat itu, kayak
kalau kereta api sapu jagat itu kan mengangkat yang sisa-sisa yang tertinggal, Ibu ya. Nah, ini jaga tuh. Itu interview ya. Jadi kita setelah kita baca, misalnya oh ini nggak terekam nih sifat ini, nah, baru kita tanya. Atau ini meragukan nih, nah, tanya. Ini model pertama. Jawabannya nanti apa sih talent itu akan terkelompok menjadi Ibu nih. Akan 9 kelompok nih. 9 kelompok ini. Ini adalah yang ini kan individual assessment nih, ini potensi. Ini potensi, Bu. Ini potensi yang diambil dari kompetensi ya, ini potensi. Ini adalah kan individual assessment. Kalau ini ada performa manajemen, ini dari kinerja, dari target-target yang dikerjakan itu gimana nilainya? Apakah target-target yang diberikan tuh dicapai enggak sih? Nah, nanti akan terkelompok tuh. Ada orang yang punya potensi tinggi, kompetensinya bagus, tinggi, dan kinerjanya tinggi. Nah, ini di sini di biru. Ini high top talent namanya, top talent. Atau istilah lainnya ada, Bu. Istilah lainnya tuh namanya, saya tahu ya. Supaya kita tahu. Oh, sejauh ya. Nah, namanya stars. Nanti ada nama-nama ini gini ya. Gitu ya. Ada nama-namanya, Bu. Siapa ya? Ada nama-namanya. Mana star, mana yang high potensi, mana high potensi, high kinerja ya. Nah, ini ya, jadi ini sudah tadi ya. Nah, ini ya, bisa disebut talent atau high potensial. Nah, kalau di high, potensial tinggi. Nah, ini kalau tinggi, ya berarti dia talent, top talent, stars. Kalau ini middle, ini high potensial, tapi middle performance. Kalau yang ini high performance tetapi middle potensial. Tapi orang-orang ini masih balik. Ya tadi kan di lingkarannya kan di lingkarannya kan di sini. Di lingkarannya kan masih masuk ke dalam lingkaran ya. Ke dalam lingkaran orang-orang ini orang-orang yang talent yang apa mempunyai talent, mempunyai bakat untuk dikembangkan. Sedangkan yang di samping-samping ini ya butuh dorongan. Yang merah ini yang jadi masalah, Bu ya. Yang merah ini sudah dia potensinya rendah, kinerjanya pun malas. Yang tadi itu, Bu, yang dia bilang, saya yang penting saya kerja di sini lah. Nah, itu kan orang itu pasti kerjanya barangkali asal-asalan kerja. Kerja itu nunggu, bukan mencari pekerjaan tapi nunggu. Kan beda kalau orang yang mau bekerja kan dia cari-cari kerjaan. Kalau orang yang tadi yang kinerjanya rendah, ya dia nunggu disuruh. Kalau enggak dia main ngobrol atau mojok main gaple gitu ya, main catur gitu, mojok keluar ya, rokok ngobrol gitu kan ya. Ini orang-orang yang merah ini yang menjadi beban rumah sakit nih, beban rumah sakit ya. Mau diapain, terserah direktur lah. Anda sebagai direktur mau diapain orang. Nah ini model kedua. Model kedua adalah dengan cara menilai kompetensi dan potensi tadi ya. Kalau kompetensi dan kinerja, kompetensi untuk mengukur potensi. Nah ini dengan untuk identifikasi potensi itu kita berbagai macam cara ya. Ada dari karirnya kita lihat ya Bu ya.
ya kan? Karir-karirnya kan kan di kuliah pertama kan ada catatan tuh, oh si A itu apa yang training apa sudah dapat. Nah ini harus ada tuh. Jadi HRD kita sistem sistem manajemen kita sudah berbasis komputer sehingga tinggal setiap orang kalau ikut pelatihan tinggal ngetik aja ya ini kopi ininya sertifikatnya kan sudah terekam tuh ya. Nah, ini karir history. Hasil performa apa hasil ini penilaian kinerja ya, hasil kinerja yang SPI setiap tahun atau setiap 6 bulan atau tim mutu ataupun dari apa kalau dokter mungkin dinilai oleh apa oleh komitenya komite mediknya ya. Nah dia akan nilai itu ya, akan hasilnya adalah ini. Kemudian dari assessment center yang tadi Bu, assessment center kita melihat karena kan ini kan nggak ngelihat nih kepemimpinan, leadership, terus integritas kan nggak dilihat. Nah ini kayak assessment center. Kompetensi based interview, nah ada wawancara, ya wawancara terbatas lah ya. Kemudian ada degree evaluation, artinya kita menanyakan kepada atasannya, teman sejawatnya, dan stafnya. Makanya 360 derajat, Bu. Jadi kan kalau kita pakai ini kan segini. Segi apa nih? Segi 4 ya. Ini apa namanya itu bukan segi apa mana, Bu? Garis lurus, garis diagonal, garis datar. Nah, ini kan atasannya dia ini misalnya kita di tengah, atasannya ini di samping teman sejawatnya ya, rekan sejawat, kemudian di bawah ada stafnya, anak buahnya. Kita tanyai mereka tentang si A yang akan kita nilai yang bagaimana. Ya yang dinilai apa? Yang dinilai ya ininya tadi nih kisi-kisi dari apa? Kisi-kisi dari kompetensi itu kita tanyakan. Ya, kita tidak mengakses dia, tapi kita tanyakan bagaimana dia cara memimpinnya, apakah dia sering membimbing, apa dia sering ini gitu kan ya, temannya aja gitu. Apa sering berdiskusi atau apa kita tanya. Nah itu nanti itu kita nilai nih dari 4 dari kelima cara ini kita nilai ambil rata-rata sehingga dapat nilai nanti untuk mendapatkan apakah dia di potensi tinggi atau potensi sedang atau potensi rendah. Atau lihat dari asesmen kan assessment center ini dilihatnya ya. Assessment center kan kelihatan gini. Ada angka-angka nanti akan keluarlah angka ini 92%. Lalu dia dari kompetensi, ini kinerja nih bukan kompetensi. Kalau kompetensi tadi yang kompetensi ini kompetensi ini 4 ini 70-an nilainya. Berarti itu terlalu tinggi atau enggak? Kita didiskusikan. Kemudian kalau yang satunya yang kompetensi ini yang potensial Bu ya, yang kompetensinya. Nah, kalau yang kinerja kita ada target-targetnya, kita nilai targetnya dari performance appraisal. Ini apa appraisal? Dapatkan nilai segini. Targetnya 100, ternyata dia dapatnya cuma 90. Targetnya 80, dia dapat lebih, dapatnya 2. Nah ini kalau di total semua dapatlah angka 110 dan dapatlah 92. Kalau ini karena ini kan bobotnya dibobotkan. Ternyata bobot yang paling tinggi itu enggak rendah dia, misalnya bobot tinggi apa? Bobot yang tertinggi itu ini ya. Rekrutmen, kemudian ini yang jumlah manajer yang ini bobotnya ya tinggi. Nah, yang lainnya ke 10. Nah, ternyata yang dari tinggi ini nilainya targetnya nggak tercapai.
banyak yang nggak tercapai itu kan. Nah, jadi totalnya adalah 92. Nah, 92 itu nanti kategori baik atau tidak, nah, itu tinggal didiskusikan. Ini digabung. Nanti kalau digabung nanti dapat nilai ini, dapat nilai nanti di kotak gitu. Nah, nanti di kotak ini kan kompetensi. Nah, nanti akan dimasukkan ke dalam tadi. Nah, ini masuk ke sini jadinya kan, masuk nanti kembali ke sini lagi. Jadi kalau orang yang nilainya tadi 100, kinerjanya 100, kompetensi 100, oh berarti dia top talent dia. Tapi kalau misalnya 75, mungkin dia di sini. Tapi dia ini kinerjanya 75%. Tapi potensinya bagus. Potensinya hampir 90. Bagus. Mungkin mereka gitu kan. Jadi ini adalah nilai-nilai hasil. Nah, orang-orang ini Bu nih, orang-orang yang ada di sini ini harus di ini kan nih nama-namanya. Stars, high potential, high performance. Kalau yang middle ini core player ya. Ini juga sebenarnya dia udah bagus ya, tinggal naikkan aja nih ya, naikkan ke sini, naik ke sini, atau naik ke sini. Nah, yang di samping juga ini tinggal dibina. Nah, itu yang berat yang ini, yang bad hire ini yang kita salah pilih kali sini ya. Salah pilih atau kadang-kadang di dropping dari unit mana yang memang orang pemberontak ditaruh di rumah sakit. Nah, rumah sakit yang pusing menghadapi orang-orang ini kan gitu kan. Ini sering terjadi juga. Kalau zaman saya ini sering terjadi, Bu. Jadi seorang rumah sakit itu buangan dari kantor dinas di dinas. Ribut dulu taruh di rumah sakit. Nah, di rumah sakit bingung kan taruh di mana? Taruhnya di rekam medik. Di rekam medik, akhirnya rekam medik dia zaman dulu kan rekam medik kan dianggapnya kan sebagai aja Bu, sebagai apa? Sebagai unit administrasi yang nggak ada gunanya gitu ya. Rekam medik tuh. Zaman saya dulu Bu, tahun 70-an. Makanya banyak orang di rekam medik tuh orang yang nggak ngerti tentang penyakit taruh di situ. Ngapain kan? Harusnya kan ini orang profesional, orang tahu tentang kode-kode penyakit. Ini taruh orang yang sembarangan taruh di situ. Wah, kan jadi tambah rusak lah. Tapi sekarang kan nggak lagi. Sekarang tuh jadi justru rekam medik itu menjadi unit ini ya, unit kuncinya ya. Kalau dokter nggak akan bisa dokter nggak bisa membuat diagnosis kalau dari ininya nggak, kalau dari rekam mediknya belum ada. Gimana saya mau buat mencatat ini nggak ada. Ini riwayat sakitnya apa ini? Nah, itu kan. Nah, itu rekam mediknya, kayaknya rekam medik belum sih. Di keuangan kan akan jalan kalau rekam mediknya bagus. Rekam mediknya kan IRM itu kan kalau IRM-nya lengkap, diagnosisnya benar, kodenya benar, ya Bu ya, lancar bayaran dari BPJS. Manakala ada kode yang tidak disepakati, yang kode yang membingungkan, sehingga si BPJS nggak setuju, akhirnya di pending kan, nggak dibayar, suruh perbaiki dulu kan gitu kan. Nah, ini. Jadi rekam medik di sekarang tuh ini. Nah, ini jadi sekarang tuh tidak ada lagi, bahkan mungkin sekarang ini udah dikurangi ya yang orang-orang ini. Sekarang sudah mulai ada di sini mulainya nih. Ya orang-orang ini apakah masih ada ya itu kadang-kadang walau alam lah ya. Nah, ini orang-orang ini perlu mendapat pembinaan Bu dalam development. Nah, dalam development itu ada 4 macam ya. Ada mutasi atau rotasi, ada promosi, ada diklat magang, ada rasionalisasi. Rasionalisasi itu tadi ya, yang merah mungkin tidak kompeten kan, nah, udah diaut aja gitu ya. Ini penilaian untuk
nilai yang akan dikembangkan. Nah, inilah jenis pengembangannya, Ibu. Taruh ada 9 jenis pengembangan ya yang sudah yang udah ada nih, yang udah ada. Mungkin yang kalau nanti Anda bisa menemukan baru ya silakan. Ini ada pengayaan, ada on the job on and development, ada special assessment, assignment, rotasi, transfer atau mutasi ya. Ada pelatihan, ada pengelolaan, pementoran karir, ada action based learning, ada ini, ada ini. Nah, ini tinggal milih. Kalau misalnya untuk orang yang misalnya orang yang ada di kotak berapa ya? Di sini nggak ada ya. Ini ada definisinya ya. Nah, ini gunanya ini Bu, ini gunanya tuh. Nah, sekarang kita ada mencoba ini ada instrumen ini. Ada tabel pengembangan. Jadi misalnya kita ada ini, ada satu kita misalnya kita akan mengembangkan 2 orang ya, ada si ini nih, si dokter Siti Aminah misalnya ya. Si Aminah area pengembangannya misalnya dia ada di mana nih. Tapi ini kan ini sudah jadi ya. Ini perlu dikembangkan. Nah, misalnya programnya ini pengembangannya nih. Ada penugasan khusus, ada melakukan studi, ada ini, ada mentoring, ada memberikan, ada ini. Ini dari mana? Ini dari sini Bu ini. Ini dapatnya dari ini. Ini dari sini dapatnya. Tapi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan dia posisi di mana posisinya. Posisi dia ada di mana gitu ya. Dia di mana. Nah, misalnya gini deh nih. Nih contohnya nih. Ini adalah tabel pengembangan talent. Ada beberapa talent ya di beberapa unit nih Bu. Ini ada di 2 unit nih. Ini contoh aja ya. Ada 2 unit. Di situ ada 6 orang tiap unitnya yang setelah diidentifikasi talent pool, ketiga-tiganya dia masuk ke dalam talent pool. Nah, dia kondisinya di mana nih? Apa namanya? Dia jabatannya di mana? Ini jabatannya nih. Current position jabatannya sekarang dia di brand manager. Ini di ini. Nah, kemudian dia termasuk dari talent pool itu di kategori mana? Nah, ini lihat begini ada kategori 6, 8, 6, 7. Ini dari mana? Ini diambilnya dari sini. Diambil dari nah ini. Tadi ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Nah, kalau dia 8, berarti dia ada di ini, di posisi ini. Posisi apa nih? High potensial. High potensial ciri-cirinya ini. Nah, kira-kira orang ini cocoknya harus diapakan? Kemudian nomor 6 ada di sini. Kalau 7 ada di sini. Dia high potensial, low kinerja. Rendah kinerjanya dia sini. Kalau ini kinerjanya tinggi, tapi dia potensialnya menengah, sedang. Nah, kemudian kita lihat nih pilihannya apa nih? Nah, ini contoh pilihannya nih, contohnya ada kita lihat. Nih. Si Rian misalnya sebagai brand manager di kategori 6. Kategori 6 tadi apa? Kategori 6 itu kan yang di sebelah sini ya, di bawah. Sebelah sini itu high kinerja, middle potensial. High kinerja, middle potensial.
apa yang akan yang dikembangkannya. Nah, ini pengembangannya. Ada special assessment, assignment, ada mentoring. Itu. Ada, ya ada mentoring. Dua, ya. Kalau si Indah, dia di 8. 8 tuh yang di atas. High potensial, middle, kinerja. Apa yang akan diberikan? Nah, ini job enrichment, job rotation. Ini kan contoh aja. Nanti Ibu analisa ya, cocoknya apa. Nah, sudah itu nanti setelah itu nanti baru dibuatkan rencana ininya, rencana pengembangannya. Nah, rencana pengembangan itu ini, misalnya kita membuat Rian. Contoh si profil si Rian, pengembangan Rian. Ya, Rian itu dia area pengembangannya kan ada 2 nih. Ada area special assessment, ada mentoring. Nah, itu ya tinggal sebutkan assessment, mentoring. Kemudian apa yang mau diberikan? Programnya apa? Area assessment dengan mentoring itu apa nih? Nantinya untuk apa? Nah, gitu ya. Hasil kerjanya apa yang diharapkan? Nah, ini seorang HRD ini Bu. HRD masa ini. Nah, tentunya ini yang bisa ngisi ini kan HRD dengan unitnya kan, kepala unit. Misalnya kepala unit ini seperti ini Rian ini kan si Rian itu kan di marketing ya, berarti kan yang punya tadi rencana kerja itu adalah si kepala marketingnya. Ya, kepala marketingnya yang membuat ini nanti kalau di special assessment hasilnya begini harapannya. Nah itu kan si ini, tentunya dia dibantu oleh dari HRD kan, HRD bantu. Atau sebaliknya HRD yang buat, ini yang membantu. Ya. Nah, sampai di sini Bu, cukup. Ada yang mau tanyakan Bu? Silakan Pak untuk talent. Ini sesuatu yang baru Bu ya, jadi ini belum banyak yang buat, tapi di negara-negara lain udah pada maju ya. Tapi nggak tahu kalau di rumah sakit yang maju, rumah sakit yang gede, apa sudah dibuat nggak? Ini dulu Kemenkes rencana mau bikin ini, nggak tahu sekarang jadi nggak. Karena saya kan baru pensiun, sudah nggak aktif lagi. Kalau dulu saya masih aktif, sering asesmen kompetensinya. Nah, nanti ini belum dibentuk nih. Talent manajemen kita belum bentuk. Yang sudah membuat nih Bank Indonesia nih udah talent. Bank Indonesia tidak salah. Terus ini Indosat ya. Sudah. PLN, kali kan PLN mungkin udah kali. Pertamina yang talent. Mungkin rumah sakit grup kalau saya mungkin udah barangkali yang talent. Karena untuk menaruh orang-orang itu kan, menaruh nanti orang misalnya, oh ini di sana tuh di Manado ada kepala keuangannya nggak kurang nih, nggak ada, udah mau pensiun. Nah di sini ada nggak di cabang Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur mana ada itu nanti kan pihak HRD, HRD-nya ini HRD-nya apa? HRT-nya PT Pertamina, PT ya, ada PT-nya akan berkoordinasi dengan HRD-nya Rumah Sakit Manado kan. Nah, bagaimana nih? Ini ada di dalam ada calon nggak? Kalau nggak ada calon tuh dari luar ada ini sini jadi sampai sana kan gitu. Soalnya kalau rumah sakit yang grup kan mirip-mirip ASN juga harus mau ditaruh di mana aja kalau salah Bu ya. Yang grup itu kan. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanya, kalau nggak ada kita habis. Nah, nanti tinggal ada tugas aja.
Baik, Kang Ada. Tugasnya adalah ini Bu, saya coba kita harapkan Ibu, Bapak Ibu bisa berlatih membuat pengembangan Bu, membuat pengembangan ini. Nah, kita coba membuat mengisi pengembangan talent ya. Jadi bukan mengidentifikasi, tapi mengembangkan talent. Pengembangan talent nanti ya misalnya di rumah sakit ya biar ada posisi key posisinya di mana sih yang key position itu adalah unit-unit yang menurut Anda itu strategis bagi rumah sakit Anda. Misalnya unit marketing, apa itu sangat apakah itu unit itu ini enggak apa namanya strategis enggak? Nah, nanti nama talentnya adalah nama orang-orang yang bekerja di sini yang sudah bagus kinerjanya ya. Nama talentnya sudah dipetakan dan bagus. Current positionnya adalah jabatannya tadi ya. Jabatannya apa sekarang ini. Terus kategorinya kategori berapa? Dia termasuk di mana? Ya, kita simulasi aja lah. Misalnya si ini ada di kategori 8, kategori 7, kategori 9 ya. Apa rencana pengembangannya? Nah, nanti rencana pengembangan ini kita coba contoh satu orang dikembangkan atau 2 orang, apa pengembangannya? Nah, kasih itu aja baru Pak Ibu ya. Nanti ini di apa namanya? Kan kemarin ada tugas kompetensi Bu ya. Nah, bisa diteruskan aja itu. Teruskan nanti dia ada di mana dia tugasnya. Ya. Gimana? Saya sarankan kepada ketua kelas masing-masing kelompoknya. Kan ada berapa kelompok sih? Pak, yang kategori tadi apa, Pak? Kategori itu ini, Bu. Kategori itu adalah posisi ini. Posisi setelah dia Kayak kita di ASN itu, Pak, ya. Misalkan ini gradingnya tingkat berapa kayak itu, Pak? ini. Oh, dia grade-nya grade 8. Heeh. Grade 6, grade 5, grade 7. Ya, kayak misalkan manajemen itu grade 8 kayak itu misalkan, Pak, ya. Enggak gitu, Bu. Hasil penilaian. Yang Ini kategori tadi, Pak, yang kategori ada yang kategori tadi? kategori itu hasil penilaian. Itu kan Oh ya, ini yang langsung berdasarkan ini, Pak, ya. dia misalnya si Rian itu kan kategori 8. Oh, berarti Sirian itu ada di sini posisinya, ada di posisi Oh iya, iya. high potensial, middle performance. Apa yang akan dikerjakan nih? Apa yang perlu ini apa yang akan dikembangkan nih? Nah, ini nanti Ibu diskusikan ya teman-teman. Ini cocoknya mau dikasih apa nih untuk level 8 itu kan ciri-cirinya ini, ciri-cirinya adalah semua target tercapai, ya kan? Bisa mendemonstrasikan kehilangan nih, potensialnya bisa ini mendemonstrasikan loss ya. Kemudian kan kemudian develop coach ya. Nah, ini cocoknya apa nih? Akan diberi apa nih? Nah, ini pilih sini. Pilih di sini. Cocoknya dikasih apa ya? Di pengayaan atau di on the job. Apa di rotasi. Nah, kalau pengayaan itu apa? Nah, ini pengayaan. Pengayaan itu memberikan variasi ini. Kalau tadi pemberian job, Nah, ini rotasi misalnya memindahkan karyawan di satu pekerjaan ini. Gitu Bu ya. Jadi nanti dilihat ke sini. Ini sebagai evaluasinya. Nah, baru nanti kalau sudah ada kesepakatan taruh di sini. Taruhlah diketik di sini.
tik sini. Oh, dia itu ada special assignment dan ada mentoring. Untuk tentunya untuk ini, untuk menjaga agar dia tetap di 6 paling tidak, atau sebaiknya dia ingin naik menjadi 9. Ya kan, 9 kan? Jangan jangan naik jadi 8, naik jadi 8 berarti middle-nya kan turun. Ini harusnya kan udah ini kan ya kalau brand 6 itu kan 6 itu kan eh, apa kinerjanya tinggi, cuma potensinya yang masih menengah. Jadi kita naikkan potensinya. Potensi dinaikkan dengan apa? Potensi dinaikkannya dengan training, ya kan? Dengan job training, kayak gitu. Atau dia dengan apa? Terserah ya, terserah ibu. Jadi apa namanya? Ini tidak ada benar salah ya, tapi kita lebih kepada ini cocoknya apa sih? Apa reasoningnya? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa harus dilakukan? Nanti hasil akhirnya apa? Gitu. Harapannya apa? Gitu. Oke, kita Bu ya, tugasnya itu aja Bu ya. Nah, izin Pak, bertanya Pak. Ya, Pak, tugasnya tugas kelompok atau tugas individu Pak? kelompok. Oh, Sama kemarin tuh ya. Kelompok kan kemarin ada kelompok kan? Ini untuk tugas UTS apa gimana, Pak? Tugas harian. Harian. Belum mau tesnya. Tugas nanti minggu depan tesnya. 2 minggu lagi Bu. Iya, Pak. Ya, ini tugas harian. Oke ya, untuk menambah ini. Oke, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan ini menambah pengayaan ya dari Anda tadinya nggak tahu, sekarang jadi ada tahu bahwa talent itu sangat penting, bahwa talent itu untuk menjaga agar orang-orang yang kinerja bagus itu jangan disia-siakan dan jangan sampai lari ya. Karena rumah sakit kehilangan. Karena kita dengan HRD itu kan kita kan namanya Human Resources Development kan. Jadi kita menjaga orang-orang yang apa namanya HRD apa namanya Human Resources Capital. Jadi SDM itu adalah modal kerja kita, adalah aset kita, harus dijaga dan dikembangkan. Baik, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Ya, kasih Pak. Pak. istirahat. Oke. Izin live Pak ya. Sudah absen semua ya? Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Jangan sampai ke absen. Terima kasih, Pak.